Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita untuk melanjutkan menghatam salah satu buku yang berjudul Metode Tafsir Maqasidi, Memahami Pendekatan Baru Penafsiran Al-Quran, yang disusun oleh Dr. Wasfi Ashur Abu Zaid. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bab yang kedua dari buku Metode Tafsir Maqasidi. Dalam temanya disebutkan bahwa ragam maqasid Al-Quranul Karim. Seorang mufassir penting untuk mengetahui ragam maqasid Al-Quran. Dengan mengetahui berbagai ragam maqasid Al-Quran yang ada, seorang mufassir diharapkan dapat memusatkan perhatiannya sepanjang usaha intelektual untuk menafsirkan Al-Quran pada tujuan-tujuan yang utama yang menjadi ruh Al-Quran itu sendiri. Dengan menghadirkan ruh tersebut, banyak hal akan terbuka di depannya. Menjadi jelas baginya tanda-tanda, gagasan, perspektif, penguatan, pendapat, dan tafsir-tafsir baru yang tidak akan muncul tanpanya. Di bagian ini disebutkan oleh Dr. Wasfi Ashur Abu Zaid bahwa ada 5 ragam maqasid. Kita akan merinci satu persatu. Yang pertama adalah maqasid umum Al-Quran. Maksud daripada maqasid umum Al-Quran adalah tujuan-tujuannya general dan umumnya dari Al-Quran. Al-Quran telah menyebutkan sendiri beberapa maqasid ini. Tidak masuk akal ketika Al-Quran menyebutkan dirinya tidak melewatkan sesuatu apapun dan diturunkan untuk menjadi standar bagi segala hal, kemudian tidak menyebutkan maqasidnya, tujuan-tujuannya, tujuan utama yang karenanya Al-Quran diturunkan. Maqasid umum Al-Quran dapat kita temukan tersebar sepanjang ayat dan surah Al-Quran. Abdul Karim Hamidi mendefinisikan bahwa maqasid Al-Quran sebagai tujuan-tujuan tinggi yang dihasilkan dari pernyataan seluruh hukum Al-Quran. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk merealisasikan keselamatan hamba. Tujuan-tujuan dari maqasidul Al-Quran yang secara umum ini mencakup semua makna dan hukum yang dikandung Al-Quran demi kemaslahatan dunia dan akhirat setiap hamba. Muhammad Abdullah Daras dalam bukunya sebuah yang berjudul Madkhal ilal Al-Quranul Karim menyampaikan sebuah isyarat penting yang dapat disebut sebagai maqasid umum Al-Quran.
Syekh Muhammad Abdullah Daras menjelaskan bahwa pembahasan Al-Quran berporos pada 3 aspek, yaitu kebenaran, al-haq, sebagai unsur religius kebaikan. Kemudian yang kedua adalah unsur religius kebaikan atau al-khair sebagai unsur etika. Dan yang ketiga adalah keindahan atau al-jamal sebagai unsur estetika. Ahmad Raisuni menyebutkan bahwa ada 6 maqasid umum Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah menegaskan Allah dan beribadah hanya kepadanya, menjadi petunjuk untuk hal-hal agama sekaligus dunia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mensucikan jiwa dan kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya adalah menegakkan kebenaran. Kemudian yang kelima adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, serta yang keenam adalah meluruskan pemikiran. Setiap maqasid yang disebut sebelumnya memiliki ayat yang menjadi dalilnya. Al-Quran telah meletakkan ayat-ayat tersebut pada jalan di antara jalan-jalan yang memungkinkan penemuan maqasid Al-Quran itu. Kalau kita berbicara tentang apa yang disebutkan oleh Ahmad Ar-Raisuni, perincian ke-6 maqasid tersebut tidak terdapat dalam tulisan yang disampaikan dalam konferensi internasional yang diikuti oleh Ar-Raisuni, akan tetapi tambahan dalam buku yang diterbitkan dengan judul Maqasid al-Maqasid yang diterbitkan di Istanbul oleh Darun Nida. Ini penambahan tersebut disertakan sebelum cetak ulang dari buku Maqasid, metode tafsir Maqasid. Al-Quran ketika berbicara tentang penemuan maqasidul Al-Quran, itulah yang disebut oleh Al-Quran sendiri sebagai maqasidinya. Pada saat yang sama, ada jalan kedua yang menemukan maqasidul Al-Quran. Cara kedua melalui penelitian para ulama dan ijtihad mereka. Di antara para ulama yang telah melakukan penelitian dan ijtihad dalam maqasidul Al-Quran adalah yang dilakukan oleh Syekhul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Syekh Al-Izzuddin Ibn Abdissalam, kemudian ada Al-Biqai, ada Rasid Ridha, Said Nursi, dan Tahir Ibn Ashur. Mereka telah melakukan ijtihad hingga pada penyimpulan maqasid umum Al-Quran melalui interaksi dan tadabbur terhadap Al-Quran. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa dari beberapa macam maqasid yang ada, masih mungkin disimpulkan maqasidul Quran yang lain. Itulah yang harus disadari oleh para mukallaf. Al-Quran selalu menginginkan umatnya untuk meninggalkan segala macam tindakan kriminal dan kesalahan, baik secara individu maupun kelompok.
Al-Quran hadir menginginkan kita melakukan semua amal soleh, mengisi amal-amal soleh, mengisi amal-amal kebajikan, menyayangi sesama, membangun masyarakat, dan mendidik masyarakat yang soleh dan baik. Al-Quran sendiri menyeruakan kepada kita untuk menyebarkan kebaikan dan kebajikan, mengajak manusia pada keduanya, dan bereaksi sesuai dengan ajarannya, hingga kebaikan tersebut menyebar ke seluruh penjuru bumi ini, serta dapat dinikmati oleh semua penghuninya. Al-Quran menginginkan kita melakukan kebaikan bagi seluruh manusia, mengusahakan kesejahteraan, keselamatan, dan kebahagiaannya, yang dengannya kita layak menjadi umat terbaik dan saksi bagi alam semesta. Penyimpulan jumlahnya dan jenis maqasid Al-Quran yang berbeda-beda akan tetap ada, sejalan dengan penelitian para ulama pada masing-masing era, peradaban yang melingkupi dan problematika yang berkeadilan di antara pelaku zaman. Apabila kita mencermati apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, kita akan mendapati hasil ijtihad mereka saling berdekatan satu sama lain. Akan tetapi, ketika kita berpindah ke era kontemporer yang dimulai dari Imam Rashid Ridha, kemudian Thahir Ibnu Ashur di dalam penafsiran, disusul oleh Syekh Al-Qardawi, maka kita akan menemukan gema zaman yang berbeda dalam ijtihad mereka. Maqasid yang mereka tawarkan berhubungan erat dengan isu perempuan, kemuliaan manusia, keluarga, dan juga kebebasan. Setiap kali zaman dan kebutuhan berubah, maka ulama berkewajiban menambahkan apa yang dianggap perlu pada konten maqasid yang sudah ada sebelumnya. Maka harus menambahkan item maqasid yang dapat mengakomodasi kebutuhan zaman. Dengan demikian, Al-Quran akan tetap memiliki daya tawar yang di dalamnya terdapat hidayah, hingga akan selalu relevan dengan kebaharuan setiap ruang dan waktu. Dengan demikian, ketidakterbatasan maqasid Al-Quran secara umum, Al-Quran memiliki tujuan dan target besar. Maqasidul Al-Quran menata tema-tema Al-Quran dan pokok-pokok bahasaannya, sehingga semua dan ayat yang terkandung di dalamnya akan sealur dengan maqasid utama. Maka tidak akan ada topik, surah, ataupun yang berseberangan dengan maqasid yang ada. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan tentang ragam maqasid Al-Quran Al-Karim. Kemudian selanjutnya, kita harus mengetahui bahwa tujuan mengetahui maqasidul Al-Quran adalah apa yang diungkapkan oleh Ahmad Ar-Raisuni, menyebutkan
5 tujuan dari adanya maqasidul Quran. Yang pertama adalah mengetahui maqasidul Quran merupakan pengantar yang baik untuk memahami risalah Al-Quranul Karim yang islami dalam wujud tertulis yang sahih. Kemudian yang kedua, mengetahui dan menghadirkan maqasid umum Al-Quran dalam proses pembacaan Al-Quran memungkinkan pencapaian pemahaman yang benar atas makna yang terperinci yang ada di dalam Al-Quranul Karim yang kita baca. Kemudian tujuan yang ketiga adalah mengetahui maqasidul Quran mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap maqasid tradisi Nabi. Maqasid tradisi Nabi baik secara globalnya maupun detailnya. Hal tersebut akan berdampak kepada positif dalam bidang fikih dan ijtihadnya. Kemudian yang keempat, maqasidul Quran adalah ukuran dan standar yang harus digunakan untuk menimbang perbuatan individu manusia dan masyarakat dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosialnya. Kemudian yang kelima dari tujuannya adalah maqasidul Quran merupakan ukuran dan standar yang harus digunakan oleh para mufassir dalam metode-metode dan juga produk-produk tafsir mereka. Dengan mengetahui maqasidul Quran dan menjaganya, maka seorang mufassir telah menjamin dirinya dan tafsirnya untuk selalu selaras dengan maqasid Al-Quran, baik dalam hal perhatian, tujuan maupun kesimpulan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kelima tujuan penting dari kita mengetahui maqasidul Al-Quran. Inilah manfaat ilmiah yang penting dan sangat luas pengaruhnya. Salah satunya adalah menjaga para mufassir agar tidak terseret kepada hal-hal yang tidak ada dalam maqasidul Quranul Karim yang mulia tersebut. Ketika memperhatikan maqasid umum Al-Quran ataupun tafsir maqasidinya secara umum, kita akan menemukan faedah lain dan tugas-tugas baru. Semua itu kembali pada metode tafsir yang digunakan oleh penulis tafsirnya. Bagaimana beliau-beliau mencoba melakukan metode tafsirnya secara individu, mufassir individu mafsirnya, dan juga pada pemerhati Al-Quran secara umum. Dan Dr. Wasfi Asur Abu Zaid mengatakan bahwa kami akan memaparkan beberapa di antaranya pada pembahasan faedah maqasidul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Itulah penjelasan bab kedua tentang ragam maqasid Al-Quran, kemudian tujuan mengetahui maqasidul Quran itu sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas bagian yang tidak kalah penting dari bab kedua ini adalah maqasid khusus Al-Quran melingkupi tema dan topik Al-Quran. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga jangan hanya ditonton sekali sampai nanti buku dari metode tafsir maqasidi ini bisa selesai dibaca, dan mudah-mudahan
mendapatkan insight dalam memahami Al-Quranul Karim dengan menggunakan metode tafsir maqasid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.